Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ada kontribusi manfaat. Manfaat apa? Manfaat tenaga. Kalau kita punya tenaga dan kita masih punya tenaga, bagaimana manfaatnya banyak dengan tenaga itu? Meskipun buang sampah di tempatnya, memungut sampah dibuang ke tempatnya, itu juga manfaat dengan tenaga. Manfaat dengan ilmu, kita punya ilmu, maka ilmu itu diajarkan, disampaikan pada orang lain. Karenanya Nabi mengatakan, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Kita ini hadir, sampaikan pada yang tidak hadir, ceritakan apa yang kita dengar untuk orang lain. Nabi punya cucu namanya Hasan. Hasan itu sholat Jumat, ikut sholat Jumat. Dia memperhatikan Rasulullah berkhutbah sehingga dia paham apa isi khutbah Nabi. Nabi itu khutbah, anak kecil juga paham. Sesudah selesai sholat Jumat, si Hasan pulang duluan. Dia cerita pada ibunya, Fatimah, Umi, tadi kakek berkhutbah, isinya begini, begini, begini. Diceritain. Sehingga Fatimah meskipun tidak ikut sholat Jumat, dia dapat uraian tentang khutbah Jumatnya Rasul itu. Nggak lama kemudian pulang bapaknya Hasan, Ali. Tadi Rasul berkhutbah, isinya begini, begini. Baru ngomong sebentar, udah dipotong sama Fatimah. Kalau itu mas saya juga udah tahu. Hah? Tahu? Tahu dari mana? Tadi kan si Hasan pulang duluan. Dia cerita apa isi khutbah Rasul. Nah itu begitu. Itu namanya manfaat dengan ilmu, manfaat dengan pengalaman. Kita kan punya pengalaman hidup, pengalaman apa saja ceritain, termasuk pengalaman ditipu. Cuma kita kalau ketipu nggak mau cerita-cerita, malu. Masa saya sarjana ketipu, masa saya pengurus masjid ketipu. Saya pernah ketipu, saya cerita, saya tulis, saya sebarin. Pada ngaku yang terima. Iya Pak Ustadz, saya juga pernah tuh ngalamin begitu. Kenapa nggak cerita-cerita kan gitu. Pengurus masjid bilang juga, iya saya juga pernah tuh sebagai keuangan masjid, pengalaman, ceritakan. Orang bilang jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasa. Kalau yang hidupnya udah lama itu banyak yang dirasa. Kepala pusing melulu sekarang, itu yang dirasa. Manfaat apa lagi? Manfaat dengan harta. Meskipun harta kita tidak banyak, bagaimana manfaatnya banyak? Ada orang hartanya banyak, nggak ada yang merasakan manfaatnya. Orang dia saja nggak merasakan manfaat banyak. Kenapa? Orang dia sayang sama duit, sayang sama rumah, sayang sama mobil. Mobil punya dua, orang mau minjem, nggak boleh, nggak bisa. Padahal nggak dipakai tuh mobil. Orang mau minjem, pinjemin aja. Jadi orang harus bermanfaat dengan hartanya. Karenanya ada keharusan untuk zakat, infak, dan sodako. Jadi kalau kita punya harta, dan memang kita punya harta meskipun tidak banyak, ada keharusan untuk berzakat. Dalam konteks zakat mal, kalau sudah terpenuhi haul dan nisab. Kemudian infak dan sedekah. Namun jangan berlebihan dalam mengeluarkannya. Kalau zakat kan sudah ada hitungannya, tapi kalau infak dan sedekah nggak ada hitungannya. Mau banyak silahkan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abul Aliyah, katanya dahulu selain zakat mereka juga mendermakan sesuatu, kemudian mereka berlebihan dalam infak dan sedekah. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa Sabit bin Qais bin Syammas panen kurma. Sesudah panen kurma, ia memberi makan kepada banyak orang hingga sore hari. Panen pagi sampai sore dibagi-bagiin aja tuh hasil panen kurma kepada banyak orang, sampai dia pun tidak kebagian sedikit pun, dirinya, keluarganya nggak kebagian. Maka Allah kemudian menurunkan surat Al-An'am, surat 6
ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih kulu min samarihi iza asmara wa atu qahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam, macam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Nikmati, makan. Maka kalau orang menanam pohon yang berbuah, itu kalau dia sudah berbuah, buahnya dimakan keluarga, anggota keluarga, itu sedekah sama keluarga. Dimakan sama tetangga, sedekah sama tetangga. Dimakan sama burung, burung makan, sedekah sama burung. Dimakan sama bajing, sedekah sama bajing, silahkan dimakan. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Kalau ada sampai hitungan zakat pertanian. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Kalau bersedekah, berinfak, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Berlebihan dalam hal apapun jangan dilakukan. Allah nggak suka berlebihan dalam hal apapun. Termasuk berlebihan dalam ibadah. Dalam ibadah juga nggak boleh berlebihan. Tapi sahabat itu ada yang sampai berlebihan dalam ibadah. Dinilai berlebihan. Misalnya ada sahabat itu betul-betul melakukan sholat malam. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dari 1:30 kira-kira. Kalau hitungan jam kita. 1:30 sampai menjelang subuh. Dirinya lama, bacaannya panjang. Sehingga ada yang khawatir kalau lagi sholat masih ada ngantuk. Kalau ngantuk bisa oleng. Untuk mencegah jangan sampai jatuh, itu ada yang sebelum sholat pasang tali dulu. Allahu Akbar, itu nanti tali ada di sela-sela ketiaknya. Ada yang telapak kakinya melebar karena dirinya terlalu lama. Nggak usah sampai begitu amat. Itu namanya berlebihan, memaksakan diri. Maka Allah turunkan ayat surat At-Taghabun ayat 16. Surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, jangan berlebihan. Cuma kita kalau pakai kosakata semampumu, ngambilnya yang minimal. Sampai kalau perlu dia mengatakan, saya kalau sholat itu mampunya 3 waktu, kalau 5 waktu saya nggak mampu. Ada lagi orang, saya baru dapat pertanyaan 2 hari yang lalu. Ada saudara saya nggak kerja, hidupnya ekonomi sulit. Ini Pak Ustadz yang kayak begitu berkewajiban bayar zakat apa tidak? Zakat fitrah maksud, berkewajiban zakat fitrah apa enggak? Ya saya bilang wajib zakat fitrah. Bayi yang baru dilahirkan aja dibayarkan zakatnya. Ya kalau mau dihitungkan, anaknya berapa dia? Anaknya ada 6. Anak 6. Suami istri 2. 8. 8 kali 50.000, 400. Masa 400.000 nggak punya? Iya juga ya. Pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, dari cerita ini adalah pertama, seorang muslim memiliki kewajiban kepada diri dan keluarganya. Karenanya hak diri dan keluarga harus dipenuhi. Salah satunya dari nafkah. Orang memang ada saat berada pada situasi di mana harus ada pilihan, membantu orang lain atau ngurus diri sendiri. Maka dalam ukhuwah, persaudaraan, itu adalah isar. Isar itu mengutamakan orang lain. Ada saat di mana orang harus mengutamakan orang lain. Kenapa?
karena dia masih mampu bertahan dalam kesulitan. Orang lain belum tentu. Ali bin Abi Thalib sekeluarga waktu itu mau berbuka puasa, sebentar lagi berbuka puasa. Katakanlah kalau kayak kita jam 5:30 ada orang datang minta bantuan makanan untuk dia berbuka juga. Padahal Ali dan keluarganya juga berbuka sekedar air putih sama roti kering apa gitu. Lalu karena orang butuh bantuan, akhirnya Ali ngasih ke orang itu. Masa cuma satu, padahal dia juga punya istri, dia punya anak. Akhirnya apa? Fatimah juga ngasih, Hasan Hussein juga ngasih, sehingga berbuka puasa cuma minum doang. Keesokan harinya ada lagi orang yang memerlukan bantuan untuk mereka berbuka puasa. Akhirnya makanan buat berbuka puasa dibagi juga ke orang. 3 hari itu buka puasa cuma dengan air putih saja. Itu namanya situasi di mana cuma pilihannya begitu. Semuanya siap, nggak ada masalah kalau siap. Abu Bakar juga pernah ngasih infak itu semuanya. Kenapa? Keluarganya siap. Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu waktu mau berangkat hijrah, kan dia mendampingi Rasul. Dia harus bawa bekal yang cukup sehingga duitnya dia bawa semua untuk bekal perjalanan. Abu Bakar itu punya bapak namanya Abu Kuhafa, matanya buta. Abu Bakar itu kan berangkat tengah malam. Besok paginya Abu Kuhafa tanya sama cucunya, anaknya Abu Bakar, yaitu Asma. Asma itu kakaknya Aisyah, 10 tahun lebih tua. Aku dengar ayahmu pergi. Iya. Terus apa yang ditinggalkan buat kita? Itu Asma kemudian, oh tunggu dulu kek. Itu ada tempat untuk menyimpan makanan, untuk menyimpan bahan makanan. Katakanlah untuk menyimpan beras kalau kayak kita. Kalau di Betawi itu ada tempat menyimpan air, nimba dari sumur dimasukkan ke tempat ini yang terbuat dari tanah liat. Ukurannya cukup besar. Itu namanya apa? Tempayan, gentong tapi nama Betawinya tempayan. Itu tempat nyimpen air. Jadi kalau ibu-ibu mau masak tinggal nyendok dari situ tuh airnya. Sekarang kan udah pakai dispenser. Benda yang sama itu dipakai juga buat nyimpen beras. Namanya apa? Tempat menyimpan beras. Yang satu buat naruh air namanya tempayan, satu buat nyimpen beras. Namanya pendaringan. Tanya aja sama orang petukangan. Namanya pendaringan. Itu Asma angkat itu pendaringan. Dia serahkan kepada kakeknya itu. Nih tempat kita nyimpen beras. Coba pegang. Dipegang. Terus berat kan? Iya. Itu artinya ayah meninggalkan sesuatu buat kita. Tenang aja. Padahal isinya batu. Dia isi sama batu, berasnya udah habis. Diisi sama batu supaya terasa berat. Sampai begitu tuh Abu Bakar keluarganya. Siap, anak-anaknya Abu Bakar siap. Yang kedua, meskipun demikian, ia tidak boleh kikir. Di satu sisi jangan berlebihan, tapi juga jangan kikir. Karenanya zakat, infak, dan sedekah harus ditunaikan. Sehingga harta yang dimilikinya memberi manfaat bagi banyak orang. Di satu sisi jangan terlalu dermawan, tapi di sisi lain juga jangan terlalu pelit. Seimbang saja. Yang penting hak-hak dipenuhi. Tapi seandainya situasi menuntut seolah-olah berlebihan, padahal tidak berlebihan, seolah-olah berlebihan, maka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Ada kasus Ali bin Abi Thalib pulang dagang menjelang asar, tapi nggak ada hasil, dagangnya nggak laku, pulang nggak bawa bahan makanan, nggak bawa duit. Fatimah belum masak, padahal Fatimah belum masak. Lalu dia bilang, saya nggak bawa uang, nggak bawa bahan makanan. Ya udah nggak apa-apa, minum air putih aja masih ada. Waktu asar tiba, Ali pergi ke masjid. Sepulang dari masjid, berjumpa dengan orang yang sudah tua. Kamu ini Ali ya? Iya, saya Ali. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa?
ayahmu pernah kerja kepada saya, tapi ada upahnya yang belum dibayar. Bapak titip aja ke kamu ya. Ayahmu kan sudah wafat. Udah, ya, dikasih 30 dirham. Lalu pulang, bilang sama istrinya, Fatimah, tadi ketemu orang tua di jalan, lagi pulang, dia ngasih uang ini 30 dirham. Katanya upah kerja ayah yang belum dibayar. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Dagang gak laku. Dari sini ada yang namanya rezeki nggak kemana, kira-kira begitu. Ya udah, sekarang pergi aja ke pasar. Kalau bahasa kita beli sembako. Ali pergi ke pasar. Di tengah perjalanan ada orang sangat membutuhkan bantuan. Tanpa pikir panjang, Ali kasih itu uang. Sehingga Ali pulang lagi, lenggang kangkung. Sampai di rumah, Fatimah heran loh. Kok nggak bawa apa-apa? Diceritain tuh, Fatimah tambah kagum kepada suaminya. Kenapa? Akhlaknya begitu mulia. Dia mengutamakan orang lain. Kalau kita kan maunya mengutamakan diri sendiri. Orang lain masa bodoh. Itu kalau situasinya pilihan begitu ya. Tapi kalau keluarga kita nggak siap, ya jangan 30 dirham dikasih semua orang. Kasih 10 aja, yang 20 beli sesuatu. Yang ketiga, meskipun tidak boleh kikir, seorang muslim juga tidak boleh terlalu dermawan hingga ia berderma dari semua yang dimilikinya sehingga diri dan keluarganya tidak memperoleh dari apa yang didapatnya. Selain bisa dinilai negatif, bisa jadi timbul penyesalan bila ia berada dalam kesulitan. Kalau timbul penyesalan nanti jadi kapok, gua nggak sedekah lagi dah. Oh, gitu. Nggak bakalan gue sedekah lagi. Atau ada orang kita bantu dengan mudah. Karena dia sulit, kita bantu. Pada saatnya kita membutuhkan bantuan dia tidak memberikan bantuan. Apalagi kita tahu kalau dia punya. Lalu kita bilang apa? Oh, gue kapok dan nolongin lu kan begitu. Nggak mau lagi. Jadi tawazun, pertengahan, seimbang. Orang tuh harus seimbang, proporsional. Maka kalau zakat itu 2,5%. Angkanya boleh beda, tapi jumlahnya tetap 2,5%. Kalau penghasilan 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Kalau penghasilan 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Mau 250, mau 2,5 juta, sama-sama apa? Sama-sama 2,5%.